tadi? Saya tidak mengejar rusa, Paman. Loh, jadi aku tadi lari-lari sampai jatuh bangun tadi itu ngejar apa? Harimau. Aduh, innalillah. Aku itu sudah membayangkan makan daging rusa muda yang lunak dan harum. Apa Paman tidak bisa membedakan antara rusa dan harimau? Aduh, bagi yang lapar, hijau itu bisa jadi merah. Makanya orang yang sedang lapar itu jangan diajak ngomong. Anak siapa yang bersama si gendut Basir itu? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Maisa dan Basir yang di saat itu sedang berburu dan mereka berdua sedang diintai oleh Kenting Sari serta Grandong. Wanita itu pun kemudian menyuruh Grandong untuk berpura-pura menyerang Maisa, sedangkan dirinya yang akan menjadi penolong putra sembara itu agar ia dikira pahlawan oleh Maisa, sehingga mereka akan dengan mudah membawa anak tersebut. Tak lama kemudian, Grandong pun segera menyerang Maisa, dan hal itu jelas saja membuat Basir menjadi terkejut bukan main. Ia pun langsung mencabut pedangnya, namun ia tidak berani melawan Grandong. Pemuda gendut tak bernyali itu pun kemudian justru mencari tempat persembunyian sembari mengawasi gerakan Maisa dari jauh. Semilik Ede, Grandong pun sudah besar. Waduh, ini bocah makan nasi apa disihir ya? Hah? Ganda Suli? Kurang ajar. Kenapa dia yang datang? Tampaknya rencana matang Kenting Sari digagalkan oleh Ganda Suli sebagai sekutunya sendiri. Kini Grandong pun telah kabur dan Kenting Sari sendiri segera berlalu dari tempat itu. Ganda Suli pun kemudian menanyakan tentang keberadaan Jatmiko kepada Basir, namun si gendut itu tidak mengetahuinya sama sekali. Mereka pun kemudian berpisah di tempat itu. Maisa dan Basir kembali ke padepokan Linggabuana, sedangkan Ganda Suli mencari Jatmiko ke tempat lain. Sedangkan Kenting Sari yang telah pergi terlebih dahulu pun langsung menuju markas Mak Lampir untuk melaporkan kejadian barusan kepada guru besarnya itu. Apa aku bilang? Ganda Suli itu pengkhianat besar. Kau juga yang... Kenapa memberi perintah seperti itu kepada Grandong? Waktu itu, Ganda Suli sedang tidak ada. Katanya mau buang air kecil ke sungai. Tidak tahunya, dia mengintip dan mendengar pembicaraan saya dengan Grandong. Menghadapi Ganda Suli tidak boleh lengah sedikit pun. Dia akan menghantam kita dari belakang. Kini kita menuju pada Ganda Suli yang di saat itu langkahnya sedang dihentikan oleh seorang lelaki bertampang kasar yang ingin menuntut balas atas kematian saudara seperguruannya yang bernama Gento Abang. Ganda Suli pun ingin mengelak dan mengatakan bahwa Jatmiko lah yang telah membunuh Gento Abang. Akan tetapi orang itu tidak peduli dan langsung menyerang wanita itu dengan ilmu-ilmu hebatnya. Senjatanya yang berupa bandul berduri itu pun tampaknya sangat berbahaya. Di awal pertarungan, Ganda Suli pun masih bisa menahan serangan-serangan maut orang itu. Akan tetapi, pada jurus-jurus selanjutnya, wanita itu pun tampak apes, bahkan hampir mati di tangan saudara Gento Abang tersebut. Kekejamanmu, Sargarika. Mau apa kau? Lari kemanapun, kau tidak akan lolos dari tanganku. Kau harus bertanggung jawab terhadap perbuatan biadabmu membunuh ayahku. Pergi kau. Aku ada urusan dulu dengan perempuan itu. Kini di hadapan Sargarika muncul sesosok wanita setengah baya berpakaian serba putih yang dipanggil Ratu Ambalika oleh lelaki itu. Tampaknya mereka sudah saling kenal dan memiliki dendam tersendiri. Tak lama kemudian, pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka.
dan dalam hanya beberapa jurus saja, Sargarika telah tewas di tangan wanita sakti tersebut. Sargarika, ternyata hanya namamu saja yang besar. Kau tidak becus apa-apa. Kakak, tunggu. Gandasuli yang terluka dalam sangat parah itu pun meminta bantuan kepada Dewi Ambalika. Dengan modal rupa yang memelas pun, wanita itu mencoba untuk membujuk Dewi Ambalika agar kasihan kepadanya dan mau menolong dirinya. Akhirnya Dewi Ambalika pun menjadi kasihan dan mau menolong Gandasuli, sebab ia belum mengetahui siapa wanita itu sebenarnya. Dewi Ambalika pun membawa Gandasuli menuju padepokannya untuk dirawat sampai sembuh. Kini kita melangkah jauh menuju padepokan Linggajati beberapa tahun kemudian, di mana pada saat itu Maesa telah menjadi besar dan dewasa. Di saat itu ia sedang menyapu di halaman padepokan sambil melihat para murid-murid padepokan yang sedang berlatih olah kanuragan. Akan tetapi di padepokan itu Maesa terkenal sebagai murid padepokan yang paling susah dan malas diajak latihan olah kanuragan. Wah, hebat, Maesa. Pertahananmu bagus juga. Dan seranganmu luar biasa. Terima kasih. Maesa, ayo kita lanjutkan. Maaf, aku masih banyak pekerjaan. Lain kali saja ya. Ya sudah, Maesa, selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Ya, seperti itulah Maesa yang sangat sulit untuk diajak latihan dan lebih memilih belajar membaca dan menulis ataupun membersihkan halaman padepokan. Tak lama kemudian, Maesa pun dipanggil oleh Ki Ageng Bantaran dan disuruh untuk membersihkan bilik pusaka perguruan karena sudah sangat lama ruangan tersebut tidak tersentuh atau dibersihkan. Sang Kiai pun juga memberikan nasihat agar Maesa mau belajar ilmu silat, karena dengan ilmu silat ia akan bisa menjaga dirinya ketika sudah keluar dari padepokan Linggabuana nantinya. Kini kita menuju puncak Gunung Penanggungan, di mana pada saat itu tampak Kamasutra yang sedang bertapa setelah ia sudah lama tidak muncul di dunia persilatan. Pendekar sakti itu memilih untuk mengundurkan diri dari keramaian untuk menebus dosa yang selama ini telah dilakukannya. Akan tetapi, orang baik pasti banyak musuhnya. Seperti kali ini, di mana ia kedatangan dua pendekar yang bernama Endang Kuari dan seorang lelaki tua. Tujuan mereka pun jelas, yaitu ingin merebut pedang malaikat darinya. Jika kamu menyerahkan pedang malaikat itu padaku, rupanya kesana juga tujuan. Pedang malaikat ini sudah sangat terkenal. Sejak kapan kamu mempunyai komplotan, Garawi? mereka bukan komplotanku. Aku tidak mengenal mereka. Lalu, siapa itu laki-laki tua di sampingmu? Ku kasih gelapmu. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Kini di tempat itu sudah datang kelompok lain yang sepertinya memiliki tujuan yang sama, yaitu pedang malaikat. Kamasutra pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak ingin membunuh manusia lagi. Kedua orang itu pun kemudian mengatakan bahwa mereka akan membebaskan Kamasutra jika pedang malaikat diserahkan kepada mereka. Hal itu tentu saja ditolak oleh Kamasutra, sebab ia tidak ingin pedang sakti itu disalahgunakan
oleh orang-orang yang berhati culas dan jahat. Penolakan Kama Sutra jelas membuat kemarahan keduanya kembali tersulut dan selanjutnya pertarungan kembali terjadi. Untuk kali ini, Kama Sutra pun sudah tidak main-main lagi. Ia pun mengeluarkan jurus-jurus hebatnya untuk menahan serangan kedua lawannya yang terlihat begitu ganas. Bahkan terpaksa dirinya juga harus mengerahkan ilmu kesaktiannya guna menghadapi gempuran ilmu pamungkas lawannya. Memang dua manusia itu adalah termasuk ke dalam jajaran orang-orang sakti kelas 1 golongan hitam, sehingga tidak mudah untuk bisa mengalahkan atau menundukkan mereka. Telaga Warna, kau minta pedang malaikat sebagai ganti pusaka kami yang telah lama kau curi. Perguruan Telaga Warna tidak jujur. Murid-muridnya diberi ilmu tidak lengkap karena takut melebihi gurunya. Kami dari perguruan Tapak Suci ingin menuntut pertanggungjawaban Andika. Kenapa Andika membunuh kedua teman seperguruan kami? Aku hanya memperingatkan dua orang murid perguruan Tapak Suci yang sedang mabuk-mabukan di tempat pelacuran. Perbuatan mereka bisa menjatuhkan perguruan yang sangat suci. Tapi mereka malah marah. Tampaknya kini permasalahan menjadi semakin runyam. Ternyata banyak sekali musuh Kama Sutra yang datang ke tempat itu secara bersamaan. Entah siapa yang telah membocorkan tentang keberadaan Kama Sutra di situ. Memang di masa mudanya dulu, Kama Sutra adalah seorang pendekar mata keranjang yang lebih condong ke golongan hitam. Namun tidak jarang juga ia membantu golongan putih. Oleh karena itu, tidak heran jika ia memiliki banyak musuh. Kini orang-orang itu sepertinya memang memiliki dendam atau permasalahan pribadi terhadap Kama Sutra dan ingin menuntut balas ataupun pertanggungjawaban. Namun sebenarnya semua itu hanyalah alasan mereka saja. Padahal tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan pedang malaikat yang sampai saat ini masih berada di tangan Kama Sutra. Setelah terjadi perdebatan panjang dengan orang-orang serakah itu, Kama Sutra pun langsung mempersiapkan jurus-jurusnya untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Iya. Kalau aku mau, kalian semua sudah istirahat di alam baka. Tapi aku sudah bersumpah tidak membunuh lagi. Kalau kalian penasaran, temui aku 1 bulan lagi di Lembah Bunga. Kini kita menuju pada perguruan Linggabuana yang berada di sekitar wilayah Gunung Penanggungan. Di sana tampak Kiai Ageng Bantaran bersama dengan para wakilnya serta beberapa murid utamanya. Mereka berkumpul untuk membahas Kama Sutra, di mana salah seorang murid melaporkan bahwa ke daerah mereka baru saja kedatangan orang-orang sakti golongan hitam yang ingin menuntut balas kepada Kama Sutra di puncak Gunung Penanggungan. Tampaknya orang-orang itu tidak senang kalau Kama Sutra berada di wilayah mereka, karena akan ada banyak masalah yang terdampak terhadap perguruan mereka. Namun Kiai Ageng Bantaran sendiri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia tidak ingin mengusir Kama Sutra karena pendekar itu telah bertobat dan ia juga pernah membantu perguruan Linggabuana untuk menghadapi musuh-musuh beratnya. Siapa saja yang kau lihat? Saya lihat Kama Sutra dikeroyok oleh orang-orang perguruan Tapak Suci, perguruan Telaga Warna, pendekar wanita yang bersenjata cambuk ekor 9, dan pendekar dari Kedung Lor, Kiai. Endang Kawari. Dan pendekar dari Kedung Lor itu pasti Elang Skoro.
Saya dengar mereka mau bertemu 1 bulan lagi di Lembah Bunga untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ahli waris pedang malaikat dan kitab pusaka milik Kamasutra, Kiai. Malam itu, di Padepokan Linggabuana, tampak Maisa yang sedang meniup serulingnya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkannya melewati alunan seruling tersebut. Setelah ia meniup serulingnya, ia pun tampak menggeliat sambil menutup mulutnya yang menguap, menandakan hawa kantuk sudah mulai menguasai dirinya. Ia pun kemudian berbicara di dalam hati bahwa ia harus melihat pertarungan Kamasutra di Lembah Bunga, karena ia sangat penasaran siapa itu Kamasutra dan seberapa hebat orang itu. Ternyata tadi siang ketika dirinya menyuguhkan makanan kepada para pendiri Padepokan Linggabuana, ia juga mendengarkan pembicaraan mereka sehingga kini ia pun merenunginya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Maisa terlihat tengah membersihkan bilik pusaka dan perpustakaan Padepokan Linggabuana, dan secara tidak sengaja ia menemukan sebuah kitab, yaitu Kitab Ilmu Suara Langit. Kitab Jinanawakil, Ilmu Suara Langit. Setelah membaca semua isi kitab tersebut, di hari itu juga Maisa pun segera menuju tempat yang aman untuk mempraktekkannya. Ia pun meniup serulingnya dengan alunan sesuai dengan yang telah dipelajarinya dari kitab Suara Langit. Maisa memang anak yang sangat cerdas. Dengan hanya melihat atau membaca sekali saja, dirinya sudah mampu memahami isi dari kitab langka tersebut. Kini hasil tiupan serulingnya pun tampak luar biasa. Suara itu seakan-akan mengandung sebuah kekuatan magis yang besar yang mampu membuat suasana sekitar menjadi bergolak. Angin kencang membuat daun-daun berguguran dan air telaga yang tadinya tenang kini menjadi bergolak seperti hendak memuntahkan sesuatu akibat dari tiupan seruling Maisa. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sangat terkejut karena mendadak saja dirinya mendengar suara wanita tertawa nyaring sembari memanggil dan menghina dirinya. Entah dari mana datangnya wanita tua yang mirip Mak Lampir itu, karena tiba-tiba saja dirinya bangkit dan langsung menantang Mak Lampir. Kini ia pun terbang menuju markas Ratu Golongan Hitam tersebut. Mak Lampir yang sedang berada di dalam istananya pun menjadi semakin penasaran siapa yang telah berani menyerangnya di dalam istananya sendiri. Setelah menyerang Mak Lampir secara gelap, suara itu pun kemudian menyuruhnya untuk keluar, dan kini keduanya pun saling berhadap-hadapan. Siapa kau? Aku Kumbalini. Akulah Ratu Kegelapan, penguasa dunia hitam. Lekas berlutut dan menyembah padaku.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.